Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habashi. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiah, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Juga yang kami hormati para asatidzah, para sepuh, orang tua kami juga yang hadir di tempat ini, yang tadi sudah memberikan nasihat kepada kita semua. Juga para ustadz, Masya Allah sebelum saya, jazakumullah khair atas nasihatnya. Semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Ibu-ibu di belakang saya, samping kanan saya, yang laki di samping kiri saya, di depan lah. Insya Allah semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hati kita semua dibersihkan oleh Allah. Yang punya hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, pada malam hari ini masih hidup. Banyak yang sudah mati. Kita dikasih kesempatan sama Allah sampai detik ini masih bisa beramal, dikasih taufik duduk di majelis ilmu. Ada satu perempuan soleha, ini persiapan mati hadirin. Kita hadir ke sini memang kita tahu berarti kita mau mati. Kita yang hadir ke tempat ini majelis ilmu berarti kita tahu kita akan mati. Dan termasuk amalan yang dilakukan oleh wanita soleha yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu Rabi'ah, kalau kita baca di dalam sebuah dibaca dalam manaqib beliau, itu beliau Masya Allah sebelum wafat itu kuburannya sudah digali lebih awal. Kuburannya Rabi'ah Al-Adawiyah digali lebih awal sama beliau. Setelah digali di situ beliau beramal. Itu saya baca Masya Allah Rabi'ah Al-Adawiyah menghatamkan Quran di dalam kuburnya sebanyak 7.000 kali hataman. 7.000 kali hataman dalam kubur, hatam baca Quran. Ini persiapan mati hadirin. Sehingga kita ini sekarang ini perlu diingatkan kematian supaya harus takut. Kata para ulama paling minimal kita ingat mati setiap hari 21 kali. 21 kali ingat mati. Jadi setiap kali mau maksiat ingat mati, setiap kali ingin lakukan ketaatan ingat mati. Ini semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang idola, sang panutan. Gak perlu kita ikut yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad panutan dari segala aspek kehidupan. Mau tanya dalam kehidupan kita semuanya, dalam urusan rumah tangga tengok Nabi Muhammad, dalam urusan kita untuk kerja tengok Nabi Muhammad, dalam urusan kita untuk bermuamalah dengan orang lihat Nabi Muhammad SAW. Contoh nggak ada yang lain. Sehingga Nabi Muhammad itu kalau kita lihat baca semuanya, oh saya lihat fulan ini baik, semuanya itu pasti sumbernya dari Rasulullah SAW. Semua keindahan semuanya pasti sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita jadi umatnya. Tanpa kita minta kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah malam hari ini saya datang telat. Ala kulli hal Habib Syauqi tidak usir saya. Saya tadi pikir kayaknya kalau datang kayaknya Habib Syauqi bilang balik aja Bib, nggak apa-apa. Ya, acara udah mau selesai. Tapi alhamdulillah Masya Allah bersama saya ada Ustadz Sofwan tadi yang bawa kami sampai ke sini. Kalau bukan beliau kayaknya Masya Allah ini artinya mungkin datang jam 10 lewat barangkali. Tapi alhamdulillah beliau nyetirnya baik walaupun ya agak ngantuk-ngantuk juga ini juga kayaknya sudah mau bismikallahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini kita hadir sekarang pertama kita majelis ilmu. Ini majelis ilmu ini. Jangan kita pikir kita hanya dengar sholawat, dengar zikir. Enggak, ini majelis ilmu. Dan kita harus tahu kita sekarang di majelis ilmu, datang ke sini kita berada di jalan Allah. Disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, wa man kharaja
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar dalam menuntut ilmu, keluar majelis ilmu, datang hadir, maka kita berada di jalannya Allah. Kalau kita mati saat ini, maka kita berada di jalan Allah dan matinya mati syahid. Sampai kapan? Sampai pulang ke rumah. Ini keberkahan yang kita dapatkan. Justru itu nggak ada ruginya hadirin. Kita duduk dalam majelis ilmu. Yang kedua, kita pulang dari tempat ini, paling minimal yang kita bawa pulang adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi kalau seandainya yang bilang, tapi saya di sini nggak hadir, hati saya nggak apa-apa. Tapi saya nggak khusyuk, nggak apa-apa. Pokoknya pulang dari sini paling minimal dosa kita diampuni oleh Allah taala. Kabar gembira dari Rasul, bukan dari saya. Kabar gembira ini dari Nabi Muhammad. Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang kisah malaikat dengan Allah. Kata malaikat, ya malaikat ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah aku telah mengampuni mereka semua. Yang hadir semuanya diampuni sama Allah. Ada yang malaikat tanya, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, ada yang hadir datang bukan niat zikir, bukan niat untuk hadir di majelis Madinatul Habib. Datangnya kenapa? Cuman ingin dengar aja, penasaran majelis apa sih ini? Dari tadi kok ada solawat, ada zikir, ada pengajian, majelis apa ini sebenarnya? Maka ini laporan dari malaikat, kurang lebih begitulah. Artinya dia datang bukan karena hajat zikir, bukan karena hajat solawat, bukan karena hajat ilmu. Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka juga yang hadir bukan niat zikir, bukan niat solawat, bukan niat ilmu, dosa mereka juga diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi ini keberkahan hadirin. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir, kita duduk, Masya Allah. Jadi kalau yang membuat dosa, yang membuat rezeki kita macet itu dosa. Sehingga kalau datang ke sini kan dosa diampuni. Yang membuat rezeki macet dosa. Yang membuat sumpek tiap hari itu dosa. Yang membuat rumah tangga kita berantakan itu dosa. Semuanya dosa. Maka dengan hadir, insya Allah pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, saya ingin kasih di majelis ini satu, karena ini memang ya saya tidak boleh panjang-panjang, tapi kalau panjang pun panjang sedikit, nggak panjang-panjang kali. Saya kasih perkataan dari seorang sahabat, namanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ali? Imam Ali sepupu Nabi. Imam Ali bin Abi Thalib sepupu baginda Nabi, hidup bersama Nabi SAW. Itu Sayyidina Ali pernah bilang di dalam kitab Nasaihul Ibad, ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau sampaikan, laula khamsa khisalin la sara nas kulluhum salihin. Kalau bukan 5 hal, maka semua manusia ini jadi orang soleh. Jadi yang mencegah kita tidak jadi soleh sampai dengan saat ini 5 hal berarti. Laula khamsa khisalin la sara nas kulluhum salihin. Kalau bukan 5 hal, maka seluruh manusia ini jadi soleh semuanya. Gak terkecuali. Baik, wahai Imam Ali, apa itu 5 hal? Kok bisa kita ini sudah hadir pengajian tiap pekan? Zikirnya kita nggak habis-habis, tiap hari wirid, majelis ta'lim, solawatan, zikir, majelis ilmu, tapi kok nggak soleh-soleh ini sampai sekarang? Ada apa ini sebenarnya? Apa yang menyebabkan kita terhalangi dari kesolehan, menjadi soleh atau soleha? Nah, ini pertanyaan yang harus sebenarnya kita tanamkan juga sama diri kita. Ini apa sebenarnya ini yang menghalangi saya tidak bisa soleh sampai saat ini? Saya pengen jadi seperti fulan, ulama itu luar biasa, tapi kok saya nggak bisa, padahal saya sudah ikuti amalan mereka, tapi kok sulit sekali. Ternyata 5 hal ini pencegah. Apa 5 hal ini? Mau tahu? Mau atau tidak? Mau tahu ini 5 hal atau 1M? Bingung juga ya, untuk salah 1M atau 5 hal. Baik, 5 hal ini disampaikan oleh Imam Ali. Apa 5 halnya? Nomor 1, kata beliau, al-qana'atu bil jahli. Puas dengan kebodohan yang dia miliki. Saya sudah taat kok, saya sudah 5 waktu kok, saya sudah baca Quran kok. Sudahlah, ngapain majelis ilmu, ngapain hadir di majelis ilmu, ngapain pengajian, sudah, yang penting saya sudah 5 waktu. Hati-hati kalimat ini. Puas dengan kebodohan yang dia punya. Sudah yang penting saya sudah dekat dengan Allah. Gak akan mungkin hadirin.
Al-qana'atu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan, nggak mau ingin dengar majelis ilmu, ini penyakit. Pencegah kita jadi soleh, pencegah kita jadi soleha. Hati-hati. Di situ kita paling minimal kita datang ke tempat ini setiap kali hadir pengajian minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali, rutinkan. Waktu kita sisihkan sedikit, seminggu sekali kita hadir pengajian. Alhamdulillah Madinatul Habib, Masya Allah pengajiannya tiap minggu ada beberapa kali, kita bisa pilih. Kalau bisa hadir Masya Allah lebih bagus. Kalau majelis Madinatul Habib berapa tiap pekan? Berapa kali? Seminggu 2 kali. Hari apa saja? Malam Sabtu sama sama Ahad sore. Malam Sabtu sama Ahad sore. Ini malam Sabtu ini sekarang. Nanti Ahad sore lagi pengajian. 2 kali seminggu. Sengaja dibuat sama Habib Syauqi sedikit, nggak usah banyak-banyak supaya kita nggak bosan. Nah ini kita hadiri 2 kali dalam sepekan. Supaya apa? Kita hilang penyakit yang tadi itu. Al-qana'atu bil jahl, merasa puas dengan kebodohan yang dia punya saat ini. Kalau kita tidak tahu, maka tanya sama orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan sama orang yang tahu ketika kamu tidak tahu. Jadi yang penting pertama ilmu. Yang mengangkat derajat seseorang adalah ilmu. Dari sekarang belajar. Kita kalau baca hadis dalam Sahih Muslim, itu Nabi sampaikan, man yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang Allah inginkan kepadanya kebaikan. Jadi bahasanya begini, siapa saja yang Allah inginkan kepadanya menjadi insan yang terbaik. Kita semua kan mau jadi insan yang terbaik. Gak ada yang gak mau jadi insan yang terbaik. Terus apa yang menjadi insan yang terbaik? Tahajud tiap malam. Oh ternyata enggak. Oh apa? Puasa sunnah tiap. Bukan, menjadi insan yang terbaik. Yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia perkara agama. Allah kasih tahu, kasih faham sama dia perkara agama. Hatinya condong dengan majelis ilmu. Ini kalau kita ingin jadi insan yang terbaik. Ini sebenarnya hal yang kita anggap remeh selama ini. Jadi kalau bisa yang pertama ini usahakan harus ada. Jangan sampai kita itu memiliki daripada sifat merasa puas dengan kebodohan yang kita punya. Cukup dengan amal, nggak perlu itu ilmu. Sudah. Jangan. Ini nomor 1. Nomor 2, yang menyebabkan kita tidak jadi soleh sampai dengan saat ini. Apa itu? Kata Imam Ali adalah yang kedua, al-hirs ala dunia, atau al-hirs fit dunia. Tamak dengan dunia. Tamak dengan dunia. Ini bahaya sekali hadirin, tamak dengan dunia. Baik, tamak dengan dunia itu apa? Rakus. Gak puas. Gak ridho dengan apa yang Allah kasih. Pokoknya bawaan dia kurang terus. Orang kalau kurang begini nggak bisa dia menikmati dia punya kehidupan. Merasa kurang nggak bisa dia nikmati kehidupannya. Jadi merasa kurang. Sehingga kita penting sekali. Setiap kali kita kejar dunia, usahakan niatkan untuk akhirat. Kejar dunia, niatkan akhirat. Kejar dunia, niatkan akhirat. Supaya kita nggak masuk di tamak tadi. Al-hiris ala dunia. Hati-hati itu hiris. Tamak. Pokoknya condongnya punya dunia sampai lupa dengan Allah. Kalau bahasanya para ulama, ada doa-doa orang tua dulu. Itu doa mereka, ya Allah jadikanlah dunia di tangan kami, jangan jadikan dunia di hati kami. Itu doa mereka. Ternyata saya pernah tanya ada sama satu ammi namanya Ammi Umar al-Masyhur. Beliau bilang begini, tahu nggak kenapa sekarang ini banyak orang yang pelit? Ini termasuk orang yang pelit. Pasti tanya, ya Ammi Umar, apa sebabnya orang pelit? Kata Ammi Umar, pertama, orang yang pelit itu sebenarnya dia kurang percaya dengan kehidupan akhirat. Kurang percaya dengan kehidupan akhirat, kurang percaya dengan janji Tuhan. Yang kedua, dunianya itu ditaruh di hatinya, tidak ditaruh di tangannya. Kalau ditaruh di tangan kan langsung keluarin uang itu. Tapi kalau ditaruh di hati, gak bisa keluar dari hatinya. Karena luar biasa nikmat daripada dunia itu dia taruh di dalam hatinya, waliyadzubillah. Jadi yang menyebabkan orang itu terhalangi dari kesolehan adalah tamak dengan dunia. Sehingga disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia, kepalanya, pangkalnya daripada kesalahan, pangkal daripada kemaksiatan. Orang sekarang mencuri, yang korupsi itu karena cinta dunia, yang membohongi rakyatnya itu gara-gara cinta dunia. Gak ada yang lain, semuanya cinta dunia. Sehingga ini harus dilepaskan dalam batin kita, cinta kepada dunia. Saya teringat dulu Sayyidi Al-Habib Umar, waktu itu kami masih di Hadramaut. Itu Habib Umar
Saya waktu ingat itu, kami waktu itu di Darul Idrus. Mobil Habib Umar hilang. Mobil Habib Umar dicuri sama orang, dirampok sama orang. Ini heboh. Bayangkan mobil Habib Umar, mobilnya ulama terkenal, diambil sama orang, ditodong ini sopirnya pakai senjata, sopirnya takut, masuk ya ini perampok, dia bawa lari mobilnya. Itu Habib Umar ketika pas ditanya, datang orang yang lapor, Habib, mobil antum dicuri, dirampok. Kata Habib Umar, gimana sopirnya? Jadi Habib Umar nggak tanya mobilnya gimana, tapi yang ditanya gimana sopirnya bagaimana, kabarnya sehat, ada baik-baikkah dia? Kata, oh baik Habib, alhamdulillah dia selamat, mobilnya aja yang diambil. Kata Habib Umar, sudah, kalau cuma mobil nggak apa-apa, yang penting orangnya aman, alhamdulillah. Nah, besoknya ada datang satu marga besar, kaya raya, punya helikopter, datang ke Habib Umar, ya Habib, kami ingin cari mobil antum. Oke. Ini mereka punya helikopter. Kalau helikopter itu bisa terbangnya itu terbang jarak dekat bisa, karena di Hadramut nggak ada gedung-gedung. Jadi kalau cari mobil itu pakai helikopter. Jadi terbang jarak dekat bisa. Tanya ke Habib Umar, ya Habib, mau tanya apa? Mobil antum kami mau cari. Kata Habib Umar, oke silakan, orang berbuat baik, Habib Umar nggak mungkin nolak. Ya silakan kalau kalian mau cari. Cuman mau tanya, mobil antum warnanya apa? Coba kasih ciri-cirinya. Habib Umar bilang, warna apa ya? Gak tahu saya, coba tanya sama. Itu warnanya. Dibilang sama sopirnya, itu warnanya, kata Habib Umar. Allah, ini orang. Habib antum mobilnya antum gak tahu saya. Jadi bayangkan, Masya Allah, kita ini velg mobil kita tahu. Mobilnya gimana, lecet sedikit kita tahu di mana lecetnya, itu besarnya seperti apa, siapa yang nabrak, plat nomor yang nabrak kita tahu. Saking kita cinta dengan mobil kita. Ini kita ini Masya Allah, Habib Umar warna mobil beliau nggak tahu. Subhanallah. Akhirnya dicari pakai helikopter, kemudian ditemukan. Ketika didapat seminggu kemudian, Habib Umar nggak mau pakai lagi mobil itu. Habib Umar nggak mau lagi pakai mobil itu. Sekarang Habib Umar di Hadramut sudah ada pengawal. Jadi yang jaga itu kayak apa ya? Ya, penjaga pengawal begitulah, pakai senjata lengkap. Karena Habib Umar diisukan mau banyak yang ingin ya membahayakan beliau. Habib Umar di mobil satu, pengawalnya di mobil yang satu lagi. Tahu apa? Al-Fakir tanya sendiri. Mobil pengawal anti peluru, mobil Habib Umar nggak anti peluru. Mobil beliau biasa, mobil pengawal biasa. Subhanallah. Mobil pengawal anti peluru, mobil Habib Umar nggak anti peluru dan biasa. Masya Allah, saya lihat, Masya Allah. Saya tanya, itu mobilnya anti peluru, Habib Umar mobilnya yang dikawal siapa, yang mengawal siapa? Kan heran. Ini orang yang Masya Allah nggak ada lagi urusan dunia dalam batin beliau. Kita doakan insya Allah beliau panjang umur, dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa ke Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ini dihilangkan tamak terhadap dunia. Gak apa-apa dunia kita sekaya-kaya, seterserah. Mau kaya, kayak siapa? Raja Salman, fadol. Mau kaya sebagaimana kayaknya kita silakan. Yang penting jangan masukkan ke dalam hati. Kalaupun hilang ya sudah, alhamdulillah, ini kita semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Yang ketiga, yang menyebabkan kita nggak jadi soleh sampai dengan saat ini, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah ar-riya fil amal. Riya dengan amal. Dikit-dikit supaya ingin dilihat orang, dikit-dikit ingin dipuji orang, dikit-dikit ingin dapat penghormatan orang. Riya fil amal. Ya, sampai kami ingat waktu itu guru-guru kami menceritakan tentang masalah riya. Ya, riya itu hadirin, kita beramal karena manusia. Ulama bilang riya. Baik, meninggalkan amal karena manusia, riya juga. Meninggalkan amal karena manusia. Malah kata para ulama, melakukan amal karena manusia itu syirik. Tapi meninggalkan amal karena manusia itu riya. Riya itu al-amal li ajlin nas. Mengamalkan sesuatu, beramal karena manusia. Justru itu kita jaga hadirin. Ini kita harus jaga. Jangan sampai kita ini Masya Allah beramal karena manusia. Ada pernah guru kami menceritakan, beliau sampaikan ada riya yang versinya riya memang full, memang ibadah karena manusia, ibadahnya karena manusia. Ini sudah nggak perlu ditanyakan lagi. Ada orang riya yang riyanya itu separuhnya kepada Allah, separuhnya sama manusia. Dia sudah sholat tahajud tengah malam misalnya, sudah fokus. Tiba-tiba ada keluarganya buka pintu kamarnya. Dia tahu ada yang buka pintu kamarnya, khusyuknya bertambah.
khusyuknya bertambah. Ini juga riya hadirin. Bertambahnya khusyuk karena orang itu riya. Bertambahnya khusyuk, kita kadang-kadang kalau lagi sholat ada orang datang tambah khusyuk lagi. Ya, bukan karena Allah, berarti karena manusia. Waliyadu billahi min dzalik. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jaga ini semua. Amal kita harus betul-betul jangan sampai hilang dikarenakan riya fil amal. Pernah ada satu kisah diceritakan, ada orang yang sering bangunin sahur. Jadi dia bangunin sahur. Jadi pokoknya setiap rumah itu ini sudah bikin kesepakatan. Setiap rumah pintunya harus diketuk. Jadi Masya Allah ada orang yang punya rumah ini, dia baca Quran. Jadi sebelum sudah masuk waktu sahur, ini satpam lah kita bilang. Satpam ini dia bangunin orang sahur. Satu-satu rumah diketuk pintunya. Si pemilik rumah ini dia ingin supaya satpamnya nggak usah repot-repot bangunin saya karena saya sudah bangun. Jadi bacaan Qurannya dikencangin. Dikasih kencang. Bacaan Quran supaya satpamnya sudah pulang aja nggak apa-apa, cari rumah yang lain karena saya sudah bangun. Jadi niatnya itu. Jadi pas satpamnya datang dia baca Quran. Pertama pelan, satpamnya udah dekat rumah, dia ingin kasih tahu sama satpam, dia kencangin lah suaranya. Satpam dengar, oh sudah bangun berarti pindah di rumah lain. Ternyata ketika wafat dikumpulkan manusia, ketika wafat diperlihatkan amalnya. Pas diperlihatkan amalnya dia baca di tanggal sekian, di hari sekian, di waktu sahur baca Quran. Pas dilihat ayat, ada 2 ayat itu nggak ada, langsung loncat. Pas ditanya, kenapa malaikat ini kok 2 ayat nggak ada? Padahal saya baca Quran itu full loh. Tapi kok 2 ayat pahalanya nggak kecatat ini? Apa kata malaikat? 2 ayat itu kamu sempat dengarkan kepada satpam. 2 ayat itu kamu sempat dengarkan kepada manusia, jadi nggak dicatat lagi pahalanya. Jadi ini bahaya betul hadirin. Beramal karena manusia menyebabkan amalnya nggak ada lagi kita akan dapatkan di akhirat. Sehingga pernah kita baca dalam sebuah hadis, itu ketika di akhirat dipanggilin orang-orang yang selalu menampakkan amalnya. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian wahai manusia yang dulu kalian memperlihatkan amal kalian kepada mereka. Ambil pahala sama mereka, jangan ambil sama saya kata Allah. Kan repot kalau Allah bilang begitu nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah tambahkan dalam hati kita keikhlasan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat yang menyebabkan kita sampai saat ini nggak jadi soleh, kata Imam Ali, asyuh bil fadl, bakhil, bin pelit, bin kikir. Tahu penyakit itu? Tahu? Kalau bahasa di sini apa Betawi? Pelit, koret. Ya. Apa lagi? Medit. La haula wala quwwata illa billah. Kayaknya namanya kayak agak sedikit serem gitu. Medit, bakhil. Pokoknya sama orang bakhil, sama tetangga bakhil. Padahal Nabi sudah ajarkan sama tetangga kita nggak boleh pelit. Ya, sini hadirin, kita kalau nggak bisa, kita misalnya sulit untuk mengeluarkan harta, paling tidak kita bisa mengeluarkan akhlak. Sedekah. Ini sama tetangga, wala makanan, wala senyuman, nggak pernah dikasih. Ini akhlaknya ini dari mana ini? Kita kalau nggak bisa bantu tetangga, paling tidak kita bantu dengan senyuman, bantu dengan akhlak, sedekah dengan senyuman, sedekah dengan akhlak. Ini Masya Allah. Coba ini sekarang kita kan bertetangga semuanya. Ini kadang-kadang lupa hak tetangga. Kalau seandainya kamu masak, idza tabakhta marakatan fakatsir ma'ha. Kalau seandainya kalian masak, bagikan kepada tetangga. Ya, fata'ahad jironak, bagikan tetangga. Jadi kalau kita masak, bagikan sama tetangga. Ini akhlak. Kemudian kalau jumpa sama tetangga senyum, jumpa sama orang senyum kan enak dipandang sama orang. Ada orang manusia nggak pernah senyum, heran saya. Atau hidupnya wallahu alam, masalah hutang banyak barangkali, wallahu alam. Cuma kalau jumpa sama dia nggak mau senyum. Kenapa nggak mau senyum? Padahal senyuman ini, saya pernah ke Oman. Itu di Oman ada salah satu pondok tahfiz. Itu mereka punya metode. Setiap kali mereka ingin menghafal Quran, mereka senyum. Ini bisa dipakai ini cara hadirin. Jadi setiap kali menghafal Quran senyum. Kok senyum? Ternyata pas menghafal
kuat hafalannya, cepat dihafal. Ternyata pas dicek, senyuman itu bikin hati dan pikiran kita plong. Senyuman. Jadi itu ada namanya latihan senyum. Latihan senyum. Jadi kalau kita murung, bawaannya sampai ke hati. Latihan senyum. Jadi pas mulai senyum, Al-Fakir pakai sendiri, saya sendiri pakai. Saya waktu itu pas tahu itu ada metode seperti itu, saya bikin di Darul Mustafa waktu kami belajar. Itu mau hafal Quran, saya senyum sampai 3 menit. Jadi dilihatin sama kawan-kawan, ini ngapain ini orang ini? Dilihatin, saya nggak peduli, saya senyum. Memang plong, senyum lepas. Ternyata pas menghafal enak hafalan. Ini senyum hadirin. Justru itu kita kalau jumpa sama orang senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyum kalian kepada saudara muslim adalah sedekah. Jadi kalau kita jumpa dengan orang yang nggak pernah senyum, ada orang pas ketemu nggak senyum. Saya senyum, saya pernah jumpa senyum, dia saya senyum, nggak mau senyum. Jadi kalau ada model-model seperti itu hadirin, coba langsung tanyakan sama dia, langsung tanya sama dia. Coba pastikan saja kamu ini jin atau manusia. Nggak pernah senyum sama orang. Cuma sama orang senyum kan enak. Dipandang sama orang, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Makanya coba kita lihat guru-guru kita jumpa sama orang, Masya Allah, enak dipandang. Ada manusia, Masya Allah, makhluk nggak pernah senyum. Ya, saya sengaja bilang makhluk karena agak sedikit samar dengan jin. Ya, saya bilang makhluk, manusia nggak pernah senyum. Justru itu kita sekarang mulai latih. Jadi asyuh bil fadl, bakhil dengan apa yang dia punya. Harta dia bakhil, jangan bakhil dengan akhlak, jangan bakhil dengan akhlak. Sehingga kita contohkan, jumpa dengan orang kita tegur, jumpa dengan orang kita senyum, jumpa dengan orang kita salam. Akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk juga memberikan pahala kepada keluarga, tetangga, silaturahmi. Jadi kita datang, ini kan tetangga ini, kita silaturahim, assalamualaikum. Ini bagian silaturahim ini. Habib Syauqi bikin Madinatul Habib di tempat ini, bagian silaturahim. Jadi alhamdulillah, saya tanya kira-kira kampung ini senang enggak didatangi oleh Madinatul Habib? Senang. Masya Allah, tambah keberkahan, ada sholawat, ada zikir, ada majelis ilmu, tambah berkah. Masya Allah, gang-gang kita dihidupkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak rahmat yang Allah turunkan pada malam hari ini, alhamdulillah. Sehingga termasuk ini silaturahim. Silaturahim itu keberkahan buat orang yang silaturahim dan yang disilaturahim. Ini sering-sering. Jadi kalau kita datang sama tetangga, cuman saya sarankan kalau kita bicara sama tetangga, ngobrol setiap hari itu kalau bisa dibatasi sama tetangga. Bukan berarti kita nggak mau ngobrol, enggak, dibatasi. Jadi kalau bisa tiap hari ngobrol sama tetangga 15 menit, jangan lebih dari 15 menit. Karena kalau lebih dari 15 menit sudah orang punya nama yang masuk di dalam itu. Artinya digibahin, digosipin, ya kan? Jadi kalau bisa 15 menit, lewat 15 menit sudah nama orang yang dibicarakan, sudah bukan permasalahan atau curhat-curhatan, tapi nama orang, gosip fulan, gosip fulan, gosip fulan. Nah, sehingga kalau bisa jangan lama-lama kalau ngobrol dengan tetangga. Khawatirnya begitu, tapi saya yakin di sini insya Allah semuanya orang baik. Amin. Termasuk juga silaturahim. Ada satu orang bilang, Habib, ada satu ini orang ini tiap hari ziarah, tiap hari silaturahim, capek saya. Pagi dia silaturahim ke saya, siang dia silaturahim, malam silaturahim. Jadi kalau bisa ditanya sama itu orang, dia bilang sudah Habib, apa kata dia? Tambah keberkahan. Karena silaturahim itu memanjangkan umur, memudahkan rezeki. Saya bilang sama dia, yang bilang kalau silaturahim memanjangkan umur, memudahkan rezeki, bilang sama dia, iya, kamu panjang umur, yang kamu silaturahmi pendek umurnya. Tiap hari pagi siang malam silaturahim, la haula wala quwata illa billah. Makanya kasihan orang di rumah juga butuh istirahat, butuh ngobrol dengan keluarga, butuh santai. Ini datang tiap hari. Memang kita diajarkan di dalam adab-adab dalam bersilaturahim, kontak dulu 3 kali, assalamualaikum, gak dibuka, assalamualaikum, gak dibuka, assalamualaikum, gak dibuka, kata Nabi pulang. Gak usah terus-terus, 3 kali pulang. Habib, sendalnya ada, walaupun sendalnya ada. Saya dengar suaranya, walaupun kamu dengar suaranya. Gak ada urusan, kecuali sudah janji jam sekian datang ya, nah itu gak apa-apa. Tapi kalau nggak ada janji, walaupun kita dengar suara ada sendal, nggak perlu kita ketuk terus, kita keluar dari adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini akhlak ini, kita kalau nggak bisa sedekah dengan harta, paling tidak kita sedekah dengan
akhlak. Jadi ini hal yang keempat. Yang kelima, yang menyebabkan kita terhalangi dari kesolehan menjadi soleh atau soleha adalah al-i'jab fir ra'i. Apa itu al-i'jab fir ra'i? Al-i'jab fir ra'i sombong. Pokoknya bawaannya sombong. Apa itu sombong? Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong. Gak masuk surga. Jadi hatta dia punya amal tinggi bagaimana, kalau sombong gak masuk surga. Tahu syaitan itu ibadahnya ribuan tahun, tapi ternyata syaitan dikeluarkan dari surga. Sudah keluar dari surga dilaknat sama Allah. Ternyata pasti cek, kenapa kok setan dilaknat? Ternyata setan dilaknat dikarenakan sombong. Jadi jauh ini sombong, hadirin. Baik, ada satu orang tanya sama Nabi Rasulullah, ada satu orang dia itu gemar suka pakai baju bagus, suka pakai sendal bagus. Apakah itu sombong wahai Rasul? Kata Nabi, la, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu innallaha jamil. Allah itu maha indah, maha baik dan suka dengan keindahan. Suka dengan keindahan. Jadi kalau kita pakai baju bagus, niatkan karena Allah suka dengan keindahan. Kita kalau pakai baju bagus, kita niat tutup aurat gitu. Semuanya diniatkan yang baik karena Allah suka dengan keindahan. Terus apa itu sombong wahai Nabi? Nabi bilang sombong itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Ini penyakit, hadirin. Pokoknya kebenaran dia tolak. Ya, pernah juga salah satu ulama namanya kita kenal, Buya Yahya. Beliau pernah bercerita tentang sifat orang yang batrul haq. Apa itu batrul haq? Menolak kebenaran. Beliau bilang begini, seperti kita misalnya ada si A dengan si B. Si A dengan si B. Ini si A bilang itu kayaknya burung unta. Kata si B enggak, itu unta. Kata si A tidak, itu burung unta. Kata si B tidak, itu unta. Akhirnya si A dengan si B ini bantah-bantahan melihat hewan yang tadinya ini bingung, ini unta atau burung unta. Saling bantah-bantahan, debat mereka. Ternyata ketika dicek, hewan itu burung unta. Kata si A, saya sudah bilang sama kamu dari tadi, itu burung unta. Kata si B, tidak, itu tetap unta walaupun dia terbang. Itu tetap unta walaupun dia terbang. Ini namanya menolak kebenaran. Kebenaran di depan mata masih dia tolak sama dia. La haula wala quwata illa billah. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hilangkan sifat sombong ini. Jangan kita merasa diri kita paling mulia, itu juga sombong. Termasuk ghamtun nas, merendahkan manusia. Gak ada kemuliaan. Pokoknya yang mulia takwa kepada Allah. Tidak ada kemuliaan dari apapun. Pokoknya kemuliaan sekarang kemuliaan takwa kepada Allah. Ente punya ilmu, diangkat derajatnya. Ente beriman, ente takwa, ente mulia. Tapi jangan merasa mulia. Tidak bisa kita merendahkan orang lain. Yang tahu mulia itu hanyalah Allah. Sudah, kita tetap beramal, lakuin apa yang diperintahkan sama Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, ini zaman fitnah. Zaman ini zaman fitnah. Kita harus jaga. Sekarang ini kalau kita lihat Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, ini perkataan beliau ratusan tahun yang lalu. Itu beliau sudah sampaikan dan terjadi. Zaman fitnah di zaman ini beliau sudah sampaikan ratusan tahun lalu. Kata beliau, hadza zamanus sukut. Waktu ini sekarang waktu diam dan gak usah banyak komentar. Diam, gak usah banyak komentar. Ini zamannya. Tapi ratusan tahun yang lalu ini padahal. Tapi yang terjadi ternyata sekarang. Kalau zaman sekarang harus diam, jangan banyak komentar. Pokoknya diam aja, apapun yang terjadi diam, jangan banyak komentar. Sekarang ini yang repot. Orang belajar di pagi hari tobat. Ini saf dia tobat pagi hari hadir pengajian. Malamnya jadi mufti. Sekarang banyak sekarang. Pagi belajar, malamnya jadi mufti. Akhirnya bikin ini, bikin YouTube, akhirnya serang ulama ini, serang ulama itu. Apa ini? Coba lihat ini zaman sekarang. Akhirnya difitnah fulan begini, fulan begini. Gak ada ilmu.
Nah, ini sudah disampaikan al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Sanad keilmuan itu perlu. Kalau nggak ada sanad ilmu, rantai keilmuan, dia akan ngomong sesuka hatinya, sesuka isi kepalanya, pokoknya ngomonglah sesuka hati. Ini zaman sekarang. Akhirnya kita juga komentar, bawa terus ini masalah, terus dikomentari lah. Jadi sekarang ini sudah zaman diam, tangan itu usahakan dipuasakan, jangan komentar sana sini. Tahan. Ini zaman fitnah. Hada zamanus sukut waluzumul buyut. Banyakin di rumah. Pokoknya di rumah diam, ngurusin istri, ngurusin anak, selamatin sampai mati. Itu sudah sekarang tugas. Waridho bilku, terima ketetapan Tuhan. Terima ketetapan Tuhan. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Kalau nggak ada, kita cari yang halal. Jangan masya Allah sudah ada, tapi saya mau, tapi lewat jalur yang haram. Ah, ini muskilah, ini masalah ini. Kata Imam Sofyan, zaman diam. Di zaman ini zaman banyak diam. Kemudian banyak di rumah ngurusin istri, ngurusin anak sampai selamat. Ridho dengan ketetapan Tuhan ila antamut, sampai mati. Itu tugas kita sekarang. Nah, sehingga masya Allah, ini kita usahakan di majelis-majelis ini kita semakin tambah cinta kita dengan Allah, tambah cinta kita dengan Rasul yang kita inginkan. Kalau ada majelis yang bawanya kebencian, majelis bawanya hasut sana sini, sudah. Kita nggak mau hati kita kotor, kita mau hati kita bersih. Kita mau pulang dari sini hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini juga bertepatan dengan Hauliyah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Seorang ulama yang luar biasa, terkenal keilmuannya. Usia 3 tahun matanya sudah buta. Mata beliau 3 tahun sudah buta. Kitabnya banyak dipakai oleh seluruh ulama di dunia ini, pakai semuanya. Kita mau bertanya, di Indonesia pakai, di Malaysia pakai, Thailand pakai, diubah pakai bahasa Thailand ada, bahasa Melayu ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Kitabnya Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini manfaatnya hadirin. Beliau sudah wafat kurang lebih 400 tahun yang lalu, 300-400 tahun yang lalu. Wafat 400 tahun yang lalu, manfaatnya sampai sekarang. Alhamdulillah kita rasakan. Ada satu bait, ini beberapa bait Imam Haddad dalam diwan beliau. Ini penyemangat buat kita. Saya yakin semuanya kita ini banyak problem, banyak masalah. Banyak masalah atau tidak? Banyak atau tidak? Memang kelihatan di wajah-wajah banyak masalah itu. Ya, emang wajah kita ini wajah penuh masalah. Semua banyak problem. Imam Haddad sampaikan. Ini supaya kita tahu, oh begini cara mengatasi problem. Apa kata Imam Haddad? Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak. Wa tadbira aidan fashhad man barak. Maulakal muhaimin innahu yarak, fawwid lahu umurak wahsinin bidunun, atau wahsin bidunun. Kata beliau, pikiranmu, usahamu, ikhtiarmu taruh di belakang. Jangan jadikan andalan, jangan jadikan tujuan. Pikiran, usaha, ikhtiar andalan, no, taruh di belakang. Jangan jadikan itu sebagai tujuan, sebagai andalan. Baik, kita lihat siapa yang ciptaan kita, yang ciptakan kita. Kita lihat siapa yang atur ini, Allah. Fawwid lahu umurak, serahkan semuanya kepada Allah. Kita sudah ikhtiar, tapi setelah itu yang jadi inti adalah serahkan kepada Allah. Kemudian sangka baik semua apa yang menjadi keputusan Allah. Sehingga sabar itu hadirin ada 3 tingkatan. Sabar ketika berusaha, sabar ketika menunggu, dan sabar ketika menerima hasil. Itu jenis sabar. Kita sudah usaha nih, sudah. Setelah itu sabar menunggu. Setelah itu sabar menerima hasil. Hasilnya apapun pasti itu terbaik karena kita sudah serahkan sama Allah. Gak perlu kita pusing-pusing. Sehingga ini nasihat luar biasa hadirin. Kenapa kok kita nggak usah pusing-pusing? Kata Imam Haddad, walladzi li ghairik lan yasil ilaik. Semua yang ditetapkan kepada selainmu nggak akan sampai kepadamu.
Semua yang ditetapkan kepada selainmu gak akan sampai kepadamu. Walladzi kusimlak hasilun ladaik. Yang sudah ditetapkan kepadamu pasti kamu dapat. Gak ada rezeki tertukar Bapak Ibu. Gak ada rezeki saya diambil sama orang, itu gak ada. Kita saja yang kurang sangka baik kepada Allah. Kita saja yang menjadikan pikiran, usaha, ikhtiar kita sebagai andalan. Itu yang bikin hidup kita menderita, sengsara, galau setiap saat. Nah, sehingga ini penting hadirin, nasihat dari beliau. Kita jaga batin kita, kita usahakan pulang dari sini. Usaha, perencanaan, pikiran terhadap bisnis itu adalah ibadah. Tapi ingat, bersandar kepada usaha dan pikiran kita, perencanaan kita adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.